Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi ya bersama saya Ustadz Deso, dan di samping saya itu guru saya itu Ustadz Jailani. Kita lagi nyantai nih, lagi ngopi sambil merokok dan sambil mutolaah. Alhamdulillah, hasil mutolaah malam ini kami menemukan sebuah ilmu gitu ya. Alhamdulillah menambah ilmu, dan ilmu ini akan saya bagikan, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi yang mendengarkan atau yang menonton video ini. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, maka subscribe, like, dan share. Untuk apa? Supaya apa yang kami sampaikan itu menyebar dan menjadi sebuah kebaikan. Siapapun yang menyebarkan video ini akan sama seperti mendapatkan kebaikan juga. Ada seorang yang berubah atau mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan, maka orang yang menyebarkannya itu pun akan mendapatkan kebaikan pula. Hasil dari mutolaah kami, yaitu kami menemukan sebuah keterangan atau sebuah hadis qudsi. Karena kalau firman Allah kan adanya di dalam Al-Quran. Kalau yang di kitab Taurat, Injil, Jabur, itu yang lainnya hadis qudsi, kayak yang di suhuf. Saya menemukan sebuah ilmu dalam yang disalin oleh para ulama di sebuah kitab, yang itu yang diambil dari kitab Taurat, yaitu kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi kitab terdahulu pun sama isinya seperti Al-Quran, cuma Al-Quran itu lebih jelas. Tapi karena kitab-kitab yang terdahulu seperti Injil, Jabur, Taurat itu sudah dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka dalam Al-Quran Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Itu sebagai suatu bukti kalau agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Karena apa? Bukannya berarti agama terdahulu tidak diridhoi, itu maksudnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa. Karena apa? Yaitu tadi, karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Daud itu sudah dipalsukan, jadi sudah tidak asli lagi. Nah, dalam mutolaah kali ini kami menemukan isi dari kitab
Taurat, yaitu kitabnya Nabi Musa alaihissalam, yang isinya wa fi Taurati yabna Adam la takhaf min sultanin madama sultani baqiyan wa sultani baqin la yanfadu abadan ayafna wala yanqati'u ya ibna Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'adh ya ibna Adam la takhafanna fawatar rizki madamat khazaini mamlu'atan wa khazaini la tanfadu abadan. Artinya di dalam kitab Taurat yang asli, tapi ini ulama menyalin gitu di dalam kitab, isinya hai anak Adam atau hai manusia, la takhaf, janganlah engkau takut, min sultani, dari kerajaan Allah, atau dengan kekayaan Allah. Jangan takut dengan kerajaan Allah selama kerajaan Allah itu kekal. Ya, karena pasti kekal. Kerajaan Allah itu langgeng, kekal. Wasultani bakin layan fadu abadan. Dan kerajaan Allah itu kekal, tidak akan pernah habis selamanya. Bahkan dikuatkan ayla yafna, artinya tidak akan pernah habis, walayan qati'u, dan tidak akan pernah putus. Kerajaan Allah itu, kekayaan Allah itu tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada putusnya. Ya ibna Adam, hei anak Adam, hei manusia, khalaqtu kali ibadati, Allah menciptakan manusia itu li ibadati, karena supaya ibadah kepada Allah. Fala tal'ab, maka janganlah engkau bermain-main. Allah menciptakan manusia itu, Allah menciptakan anak Adam sampai keturunannya, sampai ke kita, itu li ibadati, supaya karena diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka fala tal'ab, janganlah kalian manusia itu bermain-main, karena tujuannya juga kita itu diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Janganlah kau bermain-main. Maksud tafsiran dari bermain-main di sini itu banyak sekali. Bermain-main itu kita diciptakan untuk beribadah, tapi kita malah bersenang-senang sehingga kita lalai dengan ibadah kita kepada Allah. Terus Allah menyuruh kita beribadah, malah kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Apakah gak boleh mengumpulkan harta? Bukannya gak boleh. Silahkan engkau mencari dunia, engkau mencari harta kekayaan, kaya boleh. Tapi jadilah engkau kaya yang disukai oleh Allah,
Itu apa? Berbagi dengan sesama. Itu termasuk ibadah. Tapi mengumpulkan harta juga kita harus dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, supaya apa yang kita cari itu termasuk ibadah juga. Jadi bukan berarti kita nggak boleh mencari kekayaan, tapi gimana caranya kita mencari kekayaan tapi tetap pencarian itu menjadi sebuah ibadah. Kenapa engkau diciptakan untuk beribadah tapi engkau bersenang-senang? Apakah kita nggak boleh bersenang-senang? Silahkan engkau bersenang-senang, tapi engkau jangan sampai melupakan siapa yang telah memberi kesenangan kepada dirimu. Nah, kalau kita bersenang-senang karena bersyukur kepada Allah, itu juga termasuk ibadah. Makanya jadikan semua perbuatan, perkataan, dan apapun kita itu supaya menjadi ibadah. Itu baru kita menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran, yaitu ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Itu Allah menciptakan jin dan manusia itu supaya beribadah. Jadi kalau kita berbuat atau menjalani kehidupan ini dengan berniat ibadah kepada Allah, maka berarti kita itu benar-benar hamba Allah yang sejati. Untuk itu, jadikanlah sebuah perbuatanmu atau perbuatan kita semua itu menjadi ibadah. Baik itu kita dalam pergaulan sehari-hari atau semua amalia kita, jadikan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya ibna Adam, la takhafanna fawatar rizki madam ta khazaina mamlu'atan wa khazaini la tanfadu abadan. Hei anak Adam, hei manusia, janganlah engkau takut kehilangan rizki selama gudang rizki itu penuh. Wahoja ini latan fadu abadan, sedangkan gudang rizki itu latan fadu abadan, tidak akan pernah habis selamanya abadan. Maksud di sini kita jangan merasa takut kita kesusahan. Jangan kita takut dengan kemiskinan. Karena seberapa miskin pun orang, seberapa susah pun orang, Allah tetap menyertakan rizkinya. Karena tidak mungkin Allah memberi kehidupan kepada setiap makhluk yang diciptakannya kecuali dengan rizkinya. Ya, kebanyakan kita karena saking takutnya kita susah dalam menjalani kehidupan ini, kita lupa dengan syukur kepada Allah. Kita terlalu berpikir ke depan, ya, sehingga kita lupa dengan apa yang kita dapatkan di belakang, dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, dengan apa yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita terus merasa kekurangan. Bahkan setelah Allah berikan banyak harta atau apapun, kita tetap lupa dengan
syukur kita kepada Allah. Untuk itu kita janganlah merasa takut dengan rizki, karena setiap manusia itu diciptakan disertakan dengan rizkinya. Yang kita harus jalankan adalah ikhtiar. Adapun hasil kita harus menerima besar kecil dari yang Allah berikan, dan kita tetap syukuri apa yang telah kita dapatkan. Maka insya Allah itu akan menimbulkan rasa tenang dalam diri kita. Kita tidak akan merasa tidak akan merasa takut untuk menghadapi hari esok. Karena apa? Karena kita selalu bersyukur kepada Allah. Maka di situ akan merasa kalau Allah itu selalu bersama kita. Nah, itulah hasil dari mutolaah kami malam ini. Sampai jam 12 ya. Kadang kami sampai jam 2. Tapi alhamdulillah semakin kita banyak mutolaah, semakin bertambah ilmu kita. Dan saya akan terus bagikan ilmu-ilmu mutiara ilmu ini kepada Anda semua. Mudah-mudahan semua yang kami pelajari, semua yang kami cari itu dan kami bagikan kepada Anda semua bisa menjadi manfaat dan bisa merubah pola pikir hidup kita. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.